Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sekarang kita akan membahas mengenai Supervised Learning dan Unsupervised Learning. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, machine learning adalah disiplin ilmu mengenai bagaimana membuat mesin atau komputer bisa belajar sendiri dari data atau contoh yang diberikan. Nah, bedanya dengan pemrograman komputer biasa adalah kalau machine learning kita melakukan proses modeling. Jadi dikasih tahu datanya, kemudian belajar dari situ, kemudian digunakan untuk memprediksi sesuatu. Misalnya prediksi klasifikasi atau prediksi regresi. Nah, karena machine learning bisa belajar sendiri dari data, machine learning tidak perlu diberikan instruksi eksplisit. Jadi tidak perlu diprogram kalau if ini, else ini, kemudian ngapain gitu. Yang menjadi masalah dari machine learning adalah karena kita tidak bisa spesifik instruksinya, jadi output yang dihasilkan bisa bervariasi, kadang akurat, kadang tidak akurat. Nah, contohnya seperti face recognition. Jadi, kalau kita melakukan face recognition pada smartphone, kita sebenarnya berusaha melakukan klasifikasi. Yang outcome-nya ada dua. Ini adalah muka yang dikenali atau muka yang tidak dikenali. Ya kan? Kalau dikenali sebagai pemilik, maka dia akan unlock dan kita bisa menggunakan smartphone tersebut. Tetapi kalau dia muka yang salah atau tidak dikenali, kita tidak bisa menggunakan smartphone tersebut. Nah, itu adalah contoh aplikasi klasifikasi. Jadi dia mengambil feature dari wajah kita yang diambil dari berbagai sudut. Nah, kemudian di situ dia berusaha untuk memahami, oh ini orang yang sama atau orang yang tidak sama. Jadi tidak pernah ada instruksi spesifik yang diprogram. Oh, kalau mukanya bulat, pakai poni, rahangnya lebar, maka di-unlock gitu. Tidak ada, karena bisa jadi orang berubah ya, berat badannya berubah, style rambutnya berubah, dan sebagainya. Dari itu, sebenarnya kita bisa tahu bahwa cara belajarnya adalah supervised. Nah, apa itu supervised learning? Supervised learning adalah proses belajar yang disupervisi, yang diberikan contoh. Jadi sudah ada pattern yang diketahui, sudah dilabelin kalau mukanya saya, muka Arvika gitu. Ini adalah si pemilik. Tapi kalau bukan muka Arvika ya berarti bukan pemilik. Atau misalkan kalau ada proses otomatis yang dilakukan di aplikasi makanan. Jadi ada aplikasi yang dia bisa mengenali kalau dia ngasih gambar ini, misalkan dia lagi makan, dia moto makanannya, terus dia mengeluarkan estimasi, oh ini 500 kilokalori. Atau dia misalkan moto es krim gitu, es krim ini 350 kilokalori. Jadi dari situ sebenarnya dia tidak pintar tiba-tiba, dia sudah pernah dikasih gambar es krim dan kemudian dikasih tahu kalau es krim itu kilokalorinya kira-kira segini. Dia sudah pernah dikasih gambar nasi goreng dan sudah dilabelin tuh, nasi goreng itu biasanya kalorinya segini gitu. Nah, itu namanya supervised. Ada satu lagi approach namanya unsupervised. Nah, kalau unsupervised berarti tanpa supervisi. Kalau tanpa supervisi, dia hanya belajar tanpa diberikan label. Jadi yang dilakukan adalah berusaha untuk mengenali pola. Jadi misalkan ada sekerumunan anjing dan kucing. Dia tidak tahu kalau itu anjing, dia tidak tahu yang mana yang kucing, tapi dia bisa ngebedain. Oh, pokoknya kalau yang pakai kumis seperti ini tuh mereka satu grup sendiri. Kalau yang telinganya seperti ini tuh satu grup sendiri. Nah, kemudian ada juga tipe yang ketiga, yaitu reinforcement learning. Kalau reinforcement, dia seperti artificial intelligence yang biasa kita lihat ketika orang bermain catur lawan komputer. Jadi ada proses belajar berdasarkan feedback yang dia terima. Oke, jadi ini ada ilustrasinya satu-satu. Jadi kalau supervised learning, teman-teman punya input ya, kemudian teman-teman punya label, kemudian dihitung tuh errornya. Jadi misalkan input gambar anjing, kemudian sudah ada label anjing, errornya berarti kan kecil gitu. Tapi kalau kemudian kita masukin data nih, datanya kucing, terus dicocokin sama anjing, kemudian errornya pasti besar kan, karena itu bukan objek yang sama. Nah, berarti kalau errornya besar, berarti bukan gitu.
Kemudian kalau yang unsupervised learning, nah kalau unsupervised learning cuma ada input, kemudian dicoba lihat patternnya, kemudian keluar outputnya. Jadi tidak ada targetnya. Kalau yang reinforcement learning ada input, kemudian ada feedback. Ya, jadi kalau misalkan saya maju ke depan, saya poinnya -2, berarti saya seharusnya tidak maju ke depan gitu. Jadi pemahamannya dilihat dari performance evaluation ini, dari feedback ini, kemudian dihitung sebagai output. Nah, sekarang berarti kalau kita mau bedakan jenis-jenis task atau jenis-jenis tugas machine learning, bagaimana cara memetakannya? Nah, kalau supervised biasanya klasifikasi atau regresi. Kalau unsupervised biasanya clustering atau dimensionality reduction. Kemudian kalau reinforcement biasanya adalah algoritma yang reaktif ke environment, jadi yang adaptive learning. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh task machine learning yang biasa kita temukan di supervised learning, unsupervised learning, dan kemudian reinforcement learning. Di modul ini kita akan membahas mengenai masing-masing contoh supervised learning dan unsupervised learning. Jadi kalau supervised learning kita akan belajar tentang decision tree, kemudian k-nearest neighbor. Kemudian untuk yang unsupervised learning kita akan belajar mengenai clustering dan kemudian association analysis atau biasa juga disebut association rules mining. Nah, barusan kita belajar mengenai jenis-jenis task machine learning yang bisa dimasukkan ke dalam kategori supervised ataupun unsupervised learning. Terima kasih dan sampai jumpa.